Gila ya, 2024, 2025 ini banyak sekali yang sedang FOMO dan memang market juga mendukung ya, dan kita udah melihat begitu banyak influencer yang ada di luar sana yang juga mengatakan di 2024 dan 2025 ini akan menjadi tahun emas untuk aset-aset yang potensial termasuk cryptocurrency. Nah, saya salah satu yang juga sangat optimis sekali kripto ini akan mendapatkan porsi yang sangat besar, ya karena tahun lalu aja Bitcoin naik sampai 200 sekian persen, hampir mau 300%. Dan Bitcoin menjadi salah satu aset yang nilai pertumbuhan di tahun 2023 yang paling besar di antara aset-aset yang lainnya, termasuk emas, saham, dan sebagainya. Jadi saya juga cukup optimis bahwasanya di tahun ini akan menjadi tahun yang sangat baik untuk cryptocurrency, apalagi kita bicara di tahun depan ya, karena tahun depan diprediksi akan mencapai nilai tertingginya dari aset kripto, terutama Bitcoin. Nah, ngomong-ngomong soal tahun 2024 dan 2025 ini, planning Anda bagaimana? Apakah Anda sudah punya planning yang sangat baik untuk meningkatkan Anda punya keuangan, mungkin ya naik level lah ya secara dana dan sebagainya. Kalau memang Anda punya planning itu, maka video ini sangat cocok untuk Anda karena kita akan membahas tentang itu. Jadi video ini kita khususkan untuk Anda yang ingin membuat lompatan ekonomi di tahun 2024 dan 2025. Nah, buat yang tidak punya planning seperti itu, maka boleh skip saja videonya. Dan ada 4 pembahasan yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan kita mulai dari yang pertama. Yes, betul. Di tahun 2024 dan 2025 ini bakal banyak orang kaya baru yang akan lahir. Nah, ini saya ambil dari histori yang sudah terjadi, yaitu di tahun 2020 dan 2021, di mana saat itu juga menjadi tahun emas untuk aset kripto. Bayangan aja, teman-teman, kalau lihat ngecek kembali ke sejarah, yang ngecek kembali ke tahun 2021, itu Bitcoin saat itu bahkan mencapai nilai ATH terbarunya yaitu 69.000 dolar atau hampir mencapai 1 miliar rupiah. Dan beberapa koin yang lain, ya meme coin ya seperti Shiba Inu, kemudian ada altcoin seperti koin Mana, koin Sen, dan sebagainya, itu bahkan mencapai nilai yang sangat tinggi ya. Kalau kita bicara yang paling tinggi, mungkin paling juara saat itu adalah koin Shiba Inu yang banyak sekali arminya saat itu ya. Termasuk saya salah satu yang jadi hoarder koin Shiba Inu-nya. Nah, waktu itu, koin Shiba Inu bahkan mencapai jutaan persen. Ya, kalau teman-teman waktu itu mungkin ada yang beli atau trading koin Shiba, udah dipastikan pasti cuan dah. Ya, jangankan koin Shiba, koin-koin yang lain pada saat itu kalau teman-teman trading, itu juga pasti akan cuan. Dan saya ingat betul, di tahun itu ada beberapa aplikasi yang hadir, dan saat itu banyak sekali orang yang mendapatkan profit dari trading di aset kripto. Nah, tentang profit ini akan menurut saya akan berulang kembali tahun 2024 dan 2025 karena kita bicara itu 4 tahun ya, dari 2020 ke 2024, sedangkan 2021 ke 2025. Jadi 4 tahunan, siklus 4 tahunan ini akan terjadi kembali sehingga saya percaya betul dan saya bisa memprediksi juga teman-teman bahwasanya akan ada banyak sekali orang kaya baru yang akan lahir dari aset kripto. Ditambah lagi sekarang kan aset kripto di Indonesia kan juga sudah disahkan. Jadi sudah sangat bagus, bahkan kemarin ETF-nya Bitcoin kan juga sudah disetujui. Jadi prediksi saya ini bakal banyak sekali orang kaya baru yang akan lahir dari cryptocurrency. Kita akan masuk ke part yang kedua sekarang. Bicara mengenai cara untuk menjadi bagian dari orang kaya baru yang akan lahir di tahun 2024 dan 2025 melalui cryptocurrency, nah saya akan bagi menjadi dua bagian ya, dua bagian. Yaitu bagian pertama adalah orang-orang yang hoki, yang mana mereka itu kebetulan membeli aset yang tepat, timing yang tepat, ya sehingga ketika aset tersebut tiba-tiba pumping sampai puluhan ribu persen ya dan jutaan persen, mereka tuh kaya mendadak dari sana ya. Dan untuk orang-orang yang kategori orang hoki, ini adalah orang-orang yang tidak banyak ya, yang memang sudah rezekinya sehingga ini tidak bisa dialami oleh semua orang. Ya, artinya memang ya udah rezekinya ya. Nah, sekarang saya akan bahas yang kedua, yaitu tipikal orang yang memplanning atau planner, saya sebutnya planner, yang merencanakan supaya mereka itu bisa melompat secara keuangan di tahun 2024 dan 2025 ini. Dan bicara mengenai memplanning, tentu saja planning ini harus masuk akal. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa naik kelas
ya stepnya harus apa yang harus dilakukan. Nah, baru nanti akan kelihatan dengan sangat jelas bagaimana dia bisa berkembang atau bertumbuh secara level ekonomi di tahun 2024 dan 2025 ini. Dan untuk bagian yang planner ini, saya juga membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah membagi ke bagian pembahasan tentang permodalan dan hasil dari trading di permodalan tersebut. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana cara untuk peningkatan permodalan supaya nilainya semakin besar. Dan untuk itu, saya bikin khusus video yang satu ini, dan mari kita lihat bersama-sama. Oke, baik. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang permodalan trading, dan di sini saya sudah memberikan tulisan permodalan itu sebagai penentu dari hasil. Dan saya akan berikan contoh atau gambaran biar semuanya bisa dengan gampang mengerti yang saya maksud. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang pertama. Ya, misalkan ada trading dengan modal katakanlah modal misalkan 10 juta, ya, saya tulis di sini 10 juta. Lalu kemudian katakanlah trading profitnya ya itu bisa menghasilkan 5 sampai dengan 10% per bulan. Nah, artinya dengan modal 10 juta, profit trading 5 sampai 10%, berarti perkiraan profit itu bisa sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah per bulan. Ya, dengan modal 10 juta. Jadi, kalau modal trading Anda 10 juta, profit trading Anda itu perkiraan itu 5 sampai 10% per bulan, maka perkiraan profitnya secara rupiah itu adalah 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh pertama. Sekarang saya akan masuk ke contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, ini saya kasih garis dulu ya. Contoh kedua, misalkan katakanlah modalnya menjadi lebih besar, ya. Modal di sini kita let's say 100 juta. Lalu trading profitnya sama, ya, trading profitnya itu perkiraannya 5 sampai dengan 10% per bulan. Maka perkiraan profitnya ya itu bisa 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Nah, jadi dari sini semua bisa lihat, teman-teman bisa lihat bahwasanya modal itu penentu hasil. Jadi walaupun secara profit tradingnya itu sama-sama 5 dan 10%, tapi hasilnya menjadi berbeda. Jadi sama-sama membuang waktu sebulan untuk trading, yang ini juga membuang waktu sebulan untuk trading, yang ini juga sama, ya, membuang waktu sebulan, tapi hasil yang didapat itu berbeda. Yang satu 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan, yang satu lagi 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Nah, perbedaannya ada di bagian permodalan ini. Jadi modal itu sebagai penentu hasil. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ingin dapat hasil yang besar, maka trading investasi itu tergantung pada permodalan ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencapai trading for living, kemudian ingin mencapai hasil profit yang bisa menutupin dia hidup selama sebulan, maka harus meningkatkan permodalan ini. Ya, ini adalah logikanya. Ini adalah realitanya yang harus dilakukan, ya. Jadi ini kita berbicara sesuatu yang memang masuk akal untuk dilakukan, dan ini adalah pemahaman yang paling realistis, ya. Kalau misalkan kita bilang kita pengen punya penghasilan profit trading itu bisa sampai puluhan juta, sampai ratusan juta per bulan, maka PR-nya adalah di bagian modal. Ini adalah PR-nya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sudah tahu bahwasanya modal ini adalah penentunya, ya. Modal adalah penentunya. Maka kita akan masuk ke bagian yang kedua dan kita akan lihat bagaimana cara untuk mendapatkan bagian permodalan. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan atau meningkatkan permodalan kita. Dan ini ada 4 cara yang saya akan jabarkan buat teman-teman semua, yaitu cara pertama adalah melalui pinjaman. Ya. Nah, sebenarnya tergantung dengan kondisi setiap orang. Jadi saya juga tidak bisa langsung mengatakan bahwasanya ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Tapi memang saya tidak terlalu rekomendasi, ya. Jadi bagian ini saya tidak terlalu rekomendasi, ya, tidak rekomendasi.
Ya, karena bagaimanapun ketika teman-teman trading atau investasi menggunakan pinjaman, itu ada faktor resiko yang mesti dipertimbangkan. Dan kalau teman-teman melakukan ini, berarti ada beban tiap bulan yang teman-teman harus bayarkan karena memang ada bunga. Ya, jadi ini cara pertama yang teman-teman bisa gunakan untuk meningkatkan permodalan, walaupun saya secara pribadi tidak merekomendasi untuk teman-teman semuanya. Nah, cara kedua adalah, ini ada cara kedua, ya. Cara kedua adalah dengan menjual harta benda. Ya, ini cara kedua. Ya, menjual harta benda untuk mendapatkan permodalan. Tapi ini juga saya tidak rekomendasi, ya. Saya tidak rekomendasi untuk dilakukan. Hanya saja memang sekali lagi saya tidak bisa menyamakan keadaan semua orang. Ya, jadi kalau memang ini menjadi pilihan terakhir buat Bapak Ibu semuanya, ya silakan juga. Tapi saya tidak rekomendasi untuk menjual harta benda. Ya, cara yang ketiga, ya, ini bisa dari profit usaha atau dari gaji kerja. Ya, tapi ini membutuhkan waktu lama. Ya, butuh waktu yang sangat lama. Ya, dengan catatan kalau profit usaha, kalau usahanya menguntungkan, usahanya bisa profit, maka profitnya bisa dipakai untuk menambah permodalan. Nah, kalau dari gaji kerja, ini memang sudah fix rutin dapat tiap bulan, hanya saja biasanya kalau gaji itu banyak sekali beban-beban atau biaya-biaya yang memang harus dibayarkan tiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi untuk men-saving, untuk menambah permodalan, akhirnya akan susah sekali karena nilainya juga tidak besar. Ya, kalau target permodalan Anda besar, misalkan sampai ratusan juta, sampai miliaran, dengan mensisihkan dari gaji itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Ya, jadi cara yang pertama adalah melalui pinjaman. Ini saya tidak rekomendasi, tapi kalau memang ini ada pilihan yang terakhir yang Bapak Ibu punya, ya silakan. Cara kedua juga saya tidak rekomendasi karena ini dengan jual harta benda, dan tapi kalau ini juga memang pilihan yang terakhir, ya juga silakan. Nah, cara yang ketiga ini adalah cara yang memang butuh waktu yang sangat lama. Sementara kalau kita bicara momentum tahun emas itu hanya akan ada di tahun 2024 dan 2025, prediksinya begitu. Jadi kalau mengumpulkan modal dari dua ini udah pasti akan terlambat. Ya, dan ini butuh waktu sampai bertahun-tahun. Saya nggak tahu, setiap orang juga berbeda gajinya, jadi bisa aja butuh waktu sampai berpuluh-puluh tahun juga. Nah, yang paling saya rekomendasi adalah cara yang keempat. Ya, sekarang saya akan tulis cara yang keempat. Ya, dan menurut saya ini adalah cara yang terbaik yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, tapi ini kembali ke pilihan. Ya, cara yang keempat adalah melakukan networking. Ya, melakukan networking. Bentar ya. Networking, ya, network. Ya, ini adalah cara yang saya rekomendasikan karena cara ini adalah cara yang paling oke. Ya, kalau teman-teman tahu, network tuh ada sistem pembagian bonus yang sifatnya perkalian, dan perkalian itu bisa melipat gandakan hasil sehingga nilainya menjadi besar sekali. Nah, ini adalah rekomendasi saya untuk melakukan networking. Dan kebetulan di GWP, Bapak Ibu, di komunitas GWP, ini ada yang namanya networking di dalamnya. Dan memang ada income-income yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk meningkatkan permodalan trading maupun investasi yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tambahan modal. Ya, jadi income ini akan besar sekali. Bahkan salah satu bagian income yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu punya potensi mencapai 240 miliar rupiah. Ya, dan ini sangat besar sekali untuk Bapak Ibu gunakan sebagai permodalan. Taruhlah mungkin sampai ratusan juta atau 1M, 2M itu udah cukup sekali. Ya, walaupun mungkin ini tidak bisa dicapai atau punya kesulitan yang sangat susah. Ya, tapi dengan potensi besar, dengan Bapak Ibu mengerjakan networking, kerja keras untuk membesarkan tim, membesarkan jaringan, membesarkan grupnya Anda, maka ini punya potensi untuk meningkatkan income yang sangat besar, tapi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau misalkan Bapak Ibu lakukan dengan giat, dengan benar, maka harusnya ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu untuk meningkatkan bagian permodalan.
Nah, jadi ini ada 4 cara yang saya jabarkan, ya, dan dari keempat ini, menurut saya yang paling masuk akal adalah cara keempat. Karena ketika Bapak Ibu juga memang sudah menjadi bagian dari komunitas GWP, maka Bapak Ibu sudah punya hak usaha untuk networking ini, ya. Bapak Ibu sudah punya hak usaha untuk melakukan networking ini, jadi sudah bisa langsung melakukan itu. Dan sudah bisa mendapatkan income atau bonus dari jaringannya. Jadi, silakan Bapak Ibu pilih dari cara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pilihlah cara yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya supaya modalnya meningkat. Kalau modal meningkat, maka profit trading juga akan meningkat dan investasi dan hasil dari investasi juga akan meningkat. Ya, jadi ini adalah cara yang paling realistis untuk meningkatkan ekonominya Anda, untuk meningkatkan keuangan. Nah, di part ketiga, kalau memang Anda sudah punya permodalan yang cukup, yang besar, dan sebagainya, maka part ketiga ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Ya, kenapa saya bicara pertimbangan dan tidak langsung memberikan saran? Karena ini memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ada faktor risiko yang perlu Anda pertimbangkan, walaupun risikonya menurut saya tidak besar, ya. Tapi tetap aja ada faktor risiko yang perlu Anda pertimbangkan. Tapi saya akan jelaskan alasan kenapa saya menulis di part ketiga ini untuk all in di tahun 2025 ketika memang kita semua sudah mendapatkan permodalan yang besar di part yang kedua, ya, dengan logika planning yang sudah saya jelaskan. Nah, di part yang ketiga ini, ya, kenapa saya melakukan all in sampai dengan tahun 2025? Karena saya sudah mempelajari aset kripto ini dari tahun ke tahun dan dari siklus ke siklus, dan dari hasil penelitian saya atau hasil di mana saya mempelajari, menganalisa, dan sebagainya, saya mendapatkan bahwasanya di tahun 2024 dan 2025 ke depan, ini akan ada sebuah pergerakan yang signifikan, di mana aset kripto akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan pendapat saya ini juga diperkuat dengan beberapa orang yang melakukan analisa juga, dan orang ini bukan orang-orang sembarangan, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dari instansi keuangan dan sebagainya, yang mereka bahkan melakukan perkiraan harga Bitcoin itu akan mencapai di atas $100.000, $200.000, bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai $500.000, ya. Walaupun memang semua itu masih hanya perkiraan saja, tapi ini bukan berarti di tebak-tebakan, teman-teman, bukan, ya. Tapi karena ada histori yang terus berulang, ya, yang saya juga melihat histori ini. Saya juga sudah pernah melakukan sharing kepada teman-teman tabel perkiraan harga yang akan terjadi sampai dengan 2026. Kalau Anda belum nonton, silakan nonton video itu. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa saya akan melakukan all in sampai dengan tahun 2025, ya, karena saya tidak mau melewatkan dan nggak mau skip satu pun bagian waktu, ya, yang akhirnya akan membuat saya menyesal dan tidak bisa mencapai target yang saya mau, ya. Jadi saya sudah punya target tertentu dan saya ingin banget di tahun 2025 nanti, ya, mungkin di bulan keberapa sih tidak tahu, atau mungkin di tahun 2026, ya, itu akan ada satu lompatan keuangan yang sangat besar yang bisa saya dapatkan sesuai dengan target yang sudah saya setting. Dan nanti ini akan berhubungan dengan part yang keempat, yaitu kita bicara investasi, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda sudah punya modal besar, dapat permodalan besar, tapi tidak bisa melipat gandakan karena mungkin ke-skip dengan momentum ini, ya mungkin Anda khawatir dengan resiko dan sebagainya, maka Anda harus menunggu 3-4 tahun lagi untuk terjadi tahun emas di aset kripto lagi, ya. Jadi, saya pribadi, saya tidak mau menunggu lagi sampai 3-4 tahun. Jadi, saya melihat bahwasanya di tahun 2024 dan 2025 ini akan menjadi tahun yang sangat bagus untuk saya melakukan all-in dan melipat gandakan dan mencapai target yang saya mau untuk keuangan saya, untuk aset saya yang sudah saya planningkan dengan baik. Jadi, itu alasannya kenapa di part yang ketiga ini saya tulis all-in sampai dengan tahun 2025. Tapi disclaimer dulu, ya, sekali lagi, bukan untuk semua orang, ada faktor risiko yang perlu Anda pertimbangkan, ya. Tapi saya juga mau infokan dulu, teman-teman, bahwasanya risiko yang saya maksud ini bukan berarti risiko all-in seperti teman-teman melakukan judi, ya. Itu berbeda konsep, teman-teman, ya. Kalau judi, teman-teman hilang 0 dan sebagainya, ya. Kalau ini tidak, ya. Ini yang saya maksud dengan all-in adalah pembelian aset dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Kalau teman-teman melakukan trading, itu akan membeli begitu banyak koin. Kalau teman-teman melakukan investasi, teman-teman akan fokus pada koin-koin besar, tapi nilai investasinya menjadi besar. Nah, yang satu adalah isu. Jadi, kalaupun sampai terjadi
katakanlah ya market turun dan sebagainya, Anda bisa menjual aset-aset tersebut dan bisa langsung jadi uang, artinya itu langsung liquid. Ini sama halnya ketika orang-orang kaya yang mungkin mereka punya banyak uang, lalu mereka membeli properti, membeli tanah dalam jumlah banyak dan sebagainya. Nah, itu adalah aset-aset yang memang mereka simpan sebagai kekayaan mereka yang suatu saat mereka bisa jual kembali. Nah, sama halnya dengan aset kripto yang saya maksud dengan all-in ini. Ya, yang saya maksud dengan all-in adalah supaya saya bisa membeli dalam jumlah banyak, dan suatu hari ketika terjadi kenaikan yang luar biasa, ataupun terjadi penurunan, saya bisa langsung menjualnya, dan itu bisa langsung liquid menjadi tunai. Jadi all-in yang saya maksud dengan resikonya adalah yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi Anda jangan membayangkan ke all-in yang konsepnya seperti judi ataupun yang trading model future ya. Bukan seperti itu yang sampai teman-teman bisa kehilangan banyak uang. Jadi bukan konsep yang itu yang saya maksud. Jadi all ini adalah all-in pembelian aset yang dimana teman-teman akan punya aset-aset ini yang teman-teman bisa simpan dan juga bisa jual kapanpun yang teman-teman mau. Part yang terakhir ini, atau part keempat ini, kita bicara mengenai saving dan juga investing di bidang yang lain, ya, di luar cryptocurrency. Nah, kita bicara ini karena pada saat teman-teman sudah berhasil mendapatkan permodalan, mungkin juga sudah berhasil melipat gandakan permodalan teman-teman, artinya nilai permodalan teman-teman sudah sangat besar. Dan inilah yang menjadi mimpi kita semuanya, dan termasuk juga mimpi saya, di mana ketika sudah punya satu permodalan besar, teman-teman bisa melakukan investasi di bidang apapun, dan bisa ada yang mungkin mendapatkan bunga, ada yang mungkin juga mendapatkan peningkatan harga aset dan sebagainya, dan itu sangat cukup untuk menutupi semua yang teman-teman butuhkan, bahkan bisa meningkatkan lagi nilai kekayaan yang sudah teman-teman dapatkan. Saya ambil contoh misalkan gini, ketika saya sudah berhasil mencapai target keuangan yang sudah saya planning atau saya rencanakan, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan membagi permodalan saya itu ke aset-aset yang lain. Salah satunya adalah mungkin ke saham. Lalu juga saya akan melakukan pembelian properti, ya, di mana juga propertinya juga saya akan melihat-lihat mana yang kira-kira properti yang bagus dan sebagainya. Jadi nilainya yang sudah kita dapatkan, kita amankan dan kita besarin lagi, cuman memang tidak sebesar kalau kita lakukan di cryptocurrency, ya. Dan kita akan melakukan lagi investasi maupun trading di aset kripto ketika market kembali terjadi dump. Dan memang itu sudah ada siklusnya. Nah, jadi di part yang keempat ini, ketika memang sudah teman-teman dapatkan permodalan yang besar, keuangan yang besar, ya maka selanjutnya adalah investasi. Ya investasilah pada bidang-bidang lain, saving lah, ya mungkin deposito dan sebagainya. Lakukanlah itu supaya teman-teman bisa terus mengamankan kekayaan tersebut, permodalan yang besar tersebut, dan tidak semakin berkurang atau bergerus, ya. Karena kalau kita bicara, bukan rahasia lagi ya, sebenarnya semakin orang menjadi kaya, semakin orang punya banyak uang, biasanya yang mereka lakukan adalah investasi. Dan investasi itu justru bukan membuat seseorang itu menjadi turun, malah akan selalu naik. Asalkan investasinya juga dilakukan pada aset-aset yang potensial, yang liquid, dan sebagainya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau memang kita masih ada di satu komunitas, saya pasti akan selalu memberikan update tentang aset-aset yang mungkin potensial untuk kita beli bersama. Ya, karena kalau misalnya kita bisa berbagi, kenapa tidak? Jadi, ini adalah part keempat, dan ini adalah part terakhir dari video ini. Dan video saya juga sudah selesai. Jadi di part keempat ini, saya berbicara mengenai saving, ya, di mana teman-teman harus bisa mengamankan permodalan, membesarkan permodalan yang sudah teman-teman dapatkan ya dari kenaikan harga kripto di tahun 2024 dan 2025. Oke, itu aja video dari saya. Sudah cukup panjang sekali saya membahas ini, dan memang ini edisi spesial yang saya bikin karena memang saya merasa perlu membuat video yang seperti ini supaya bisa memberikan gambaran ke teman-teman semuanya bagaimana sih caranya supaya kita bisa melakukan satu lompatan besar di tahun 2024 dan 2025 sehingga keuangan kita bisa meningkat dengan sangat luar biasa dan kita bisa mencapai target income, target penghasilan, target keuangan yang kita inginkan. Ya, sampai jumpa dan kita ketemu lagi video berikutnya. Bye-bye.